Hey, Charlie. Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Specialist. Film ini menceritakan tentang seorang ahli bahan peledak yang bekerja untuk CIA yang berada di sebuah misi untuk meledakkan mobil yang mengangkut pengedar narkoba Amerika Selatan. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali pada tahun 1984 dan di situ diperlihatkan dua orang pria yang merupakan ahli bahan peledak yang bernama Ray Quick dan Ned Trent. Saat ini mereka sedang ditugaskan untuk meledakkan sebuah jembatan saat kendaraan tertentu melewatinya. Ketika kendaraan target mendekat, Quick melihat ada seorang anak kecil di dalam mobil tersebut dan meminta Trent untuk menghentikan timernya. Namun Trent menolaknya. I am the trigger. I make the call. Setelah meluapkan kemarahannya, di situ Quick bersumpah bahwa karir Trent akan berakhir karena hal ini. 10 tahun kemudian, setelah kejadian itu, terlihat Trent telah keluar dari CIA dan sekarang bekerja sebagai kepala keamanan untuk mafia yang bernama Joe Leon. Trent tentu saja masih berusaha untuk membalaskan dendamnya kepada Quick. Quick juga telah meninggalkan CIA dan sekarang bekerja sebagai ahli peledak bayaran. Kini Quick tinggal sendiri di gudang terbengkalai di tepi laut yang telah dia ubah menjadi bunker bersenjata dan menolak bertemu secara pribadi dengan kliennya atau bahkan membiarkan mereka menghubunginya. Suatu malam saat akan pensiun dari pekerjaannya, dia justru mendapatkan orderan terakhir dari seorang wanita yang memintanya untuk membalaskan dendam kepada sekelompok mafia yang telah menjunuh kedua orang tuanya ketika dia masih kecil. Awalnya, Quick menolak orderan tersebut, tetapi karena tertarik pada sosok wanita ini dan apalagi suaranya yang membuatnya terpesona, akhirnya Quick menyetujui permintaan tersebut dengan satu syarat, yaitu dia tidak boleh menemuinya. Komunikasi satu-satunya dengan klien adalah ketika Quick menghubungi mereka. Biasanya dengan naik angkutan umum ke bagian lain kota dan menggunakan telepon umum. Quick telah disewa oleh seorang wanita muda yang bernama Mai Munro untuk menghabisi 3 orang pria yang menjunuh orang tuanya bertahun-tahun yang lalu. Dan kebetulan pria tersebut adalah putra dari bos mafia, Joe Leon, yang bernama Thomas Leon, dan 2 antek-anteknya. Saat pagi harinya, ketika Quick akan melakukan perjalanannya dengan menaiki bis angkutan kota, di dalam bis itu, dia membela seorang wanita yang sedang hamil karena tempat duduknya direbut oleh seorang pria gangster di situ. Excuse me. Fuck you. Hold it, please. You're dead!
Kemudian terlihat Mai mulai mendekati Thomas dan mencarinya agar bisa punya kesempatan balas dendam. I've never seen you before. Malam harinya, Quick mengikuti pergerakan Mai dan Thomas. Di situ terlihat Quick sempat bertatap muka dan diajak berbicara dengan Thomas karena dirinya tidak suka ada seseorang yang menatapinya. Maybe you like me. Fucking pervert. Ketika Mai sudah berada di rumahnya, dia mendapat telepon dari Quick dan dia mengatakan kalau masalah ini sekarang menjadi masalahnya. They're my problem now and I'm theirs. Lalu aksi Quick pun dimulai. Hey, Charlie. Setelah kejadian tersebut, Thomas dan ayahnya mulai melakukan diskusi untuk membuat rencana menghabisi pelaku yang menjunuh orang-orangnya. Mereka pun menyewa salah satu ahli peledak dan pria itu adalah Trent. Tentu saja Joe yang sudah tahu tentang kemampuan Trent sehingga dia mempercayakannya untuk menangani kasus ini dan melindungi anaknya. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Joe ini, Trent pun dengan mudah masuk ke penjara polisi anti bom di kota tersebut untuk mengambil alih kasus pengeboman yang sedang mereka tangani. Tetapi ketika Trent akan mengambil alih kasus tersebut, salah satu anggota di situ yang merupakan atasan dari semua anggota penyidik bom sepertinya menyepelekan Trent. Namun, Trent yang tidak mau disepelekan akhirnya memperlihatkan kemampuannya dengan merakit sebuah bom dari bahan seadanya di situ yang dia letakkan di dalam sebuah pena. Okay, you cut that shit, Trent! Oh, yeah? I can't do it! Well, what the hell are you... Di sisi lain, terlihat Thomas dan Mai yang baru tiba di sebuah villa di pinggir laut. Dan di situ terlihat juga kedekatan mereka saat di dalam villa tersebut. I see something I like very much. Di tempat persembunyian Quick terlihat mulai merakit peledak lengkap dengan susunan rencananya secara teliti. Tempat persembunyian ini juga telah dipasangi banyak jebakan bom sebagai upaya pertahanan jika tempatnya dikunjungi oleh tamu yang tak diundang. Malam harinya, terlihat akuntan dari kelompok mafia tersebut sedikit waspada karena tentu saja setelah kematian rekan-rekannya akibat terkena bom itu membuatnya kini selalu ketar-ketir. Ketika akan menaiki mobilnya, dia sangat khawatir kalau ada sebuah bom di mobilnya. Dan setelah dia cek, ternyata benar ada seikat dinamit menempel di bawah mobilnya. Son of a bitch. Karena ingin berjaga-jaga jika ada bom lain, akuntan itu pun menyuruh petugas parkir untuk mengeluarkan mobilnya. Namun ternyata semuanya dalam keadaan aman-aman saja. Sampai dia tiba di pos parkir dan dia melihat sebuah pesan pada monitor digital parkir. Trent yang mendengar hal itu pun terlihat semakin kesal.
Nice one, Ray. Bye. Who gave you permission to smile? Lalu dia pun langsung menemui Mai dan menamparnya. Kemudian menyuruhnya untuk memberitahukan di mana Quick berada. Di sini diketahui kalau Mai pun diperintahkan oleh Trent untuk menjebak Quick supaya dia keluar dari persembunyiannya. What do you want me to do, Ned? Wish him out of hiding? You know, maybe. Di sisi lain, terlihat Quick sedang merakit bom ketiganya sekaligus bom terakhir dengan tujuan untuk menghabisi Thomas. Thomas adalah orang terakhir yang terlibat dalam pembunuhan orang tua Mai. Kali ini, Quick merakit bom dengan menanamkan pada tatakan cangkir. Namun ketika Quick sudah mengaktifkan pemicunya, dia melihat Mai masuk ke dalam kamar Thomas. Dan otomatis Mai pun pasti terkena ledakan dari bom tersebut. Setelah itu, terlihat Joe yang sangat marah dan kehilangan setelah melihat anak satu-satunya kini terbaring di dalam peti. Joe menyalahkan Trent atas kejadian ini sehingga Joe menyuruhnya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut sebelum jasad anaknya dikuburkan. Malam harinya, diam-diam Quick mendatangi rumah Mai dan masuk ke dalam untuk memeriksa barang-barang milik Mai. Lalu di situ Quick menemukan sebuah liontin yang di dalamnya terdapat sebuah foto kedua orang tua Mai dan Mai ketika dirinya masih kecil. Karena telah kehilangan umpannya yaitu Mai, Trent kini dilanda kebingungan. Kemudian setelah itu, Quick datang ke pemakaman Mai yang dikiranya sudah meninggal. Namun, Quick sangat terkejut ketika melihat ke dalam peti tersebut ternyata bukanlah jasad Mai, melainkan seorang wanita parubaya. Dan di situ, untuk pertama kalinya, Mai bertemu dengan Quick saat dia meninggalkan gereja. Supaya dia bisa lepas dari rencana Trent dan bisa bertemu dengan Quick, maka Mai telah memalsukan kematiannya. Kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah hotel. Open the casket. Di lain sisi, terlihat Trent mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari di semua hotel di lokasi tersebut setelah dia mengetahui kalau Mai telah memalsukan kematiannya. Keesokan harinya, tidak tahu akan pergi kemana lagi, ternyata Mai sudah meninggalkan kamar. May? Dan benar saja, di luar hotel sudah ada Trent dan para anak buahnya yang telah mengepung hotel tersebut. Selanjutnya, Mai berpura-pura kembali menjadi partner Trent dan mengatakan kalau dirinya sudah berhasil menjebak Quick di hotel tersebut. Dia pun menyuruh anak buahnya agar membawa Mai untuk menemui Joe. Leon's men are on their way out. Lalu Quick dengan cepat memasang sebuah bom di dalam kamar hotel itu. Ketika Trent dan para anak buahnya masuk ke dalam kamar Quick, mereka tidak menemukan Quick di situ. Saat salah satu anak buah Trent mengangkat telepon hotel, seketika telepon itu meledak dan membuat bangunan hotel tersebut pun runtuh. Beberapa anak buah Trent menemukan Quick yang berada di dapur hotel.
Ray Quick is working for her. I was the kid your little boy missed. Di tempat kediaman Joe, kini dirinya sudah tahu alasan kenapa anaknya dijunuh, yaitu karena balas dendam dari Mai. Joe di situ mengatakan kalau dialah yang memerintahkan untuk menghabisi orang tua Mai dan bukan Thomas. Setelah mengetahui hal tersebut, tentu saja Mai merasa belum puas karena aksi balas dendamnya belum selesai sebelum menghabisi Joe yang telah memerintahkan Thomas untuk menjunuh orang tuanya. Setelah kejadian tersebut, Trent pun memaksa Mai untuk menghubungi Quick dan mengajaknya untuk bertemu. Di situ awalnya Quick menolak, tetapi pada akhirnya dia kembali terpengaruh oleh Mai dan kemudian akhirnya mereka pun bertemu di sebuah tambak kepiting. Setelah sampai di tambak tersebut, tidak disangka Quick langsung meledakkan tempat itu karena tempat itu sudah dikepung oleh anak buah Trent. Lagi dan lagi, Trent tidak berhasil menangkap Quick dan selanjutnya dia menyewa seorang pembreakdown suara telepon. Dia membedah suara Quick saat ditelepon oleh Mai. Setelah di breakdown, suara demi suara, decitan demi decitan, maka mereka berkesimpulan kalau Quick menelpon di dekat sebuah halte bis. Akhirnya pencarian pun dipersempit setelah membaca rute pemberhentian. I forgot to tell you we delivered. Quick dan Mai yang berada di dalam hanya bisa bergantung pada jebakan-jebakan yang telah dibuat oleh Quick. Control. This whole place is wired and I'm gonna take him alive! You're crazy. Surprise for you, Ray. Inner perimeter breach, Ray. Setelah ledakan bertubi-tubi, Trent berhasil memasuki ke dalam persembunyian Quick dan menawarkan untuk bernegosiasi. Karena mereka ini sama-sama ahli peledak, Trent pun memberitahu Quick bahwa kemarin dirinya juga menaruh bom di saku jas Mai. It's across the board. Setelah negosiasi alot itu, tentu saja Trent masih ingin menangkap Quick hidup-hidup. Ketika langkah kaki Trent semakin dekat, tanpa dia sangka kakinya menginjak ranjau bom. Trying to save the innocent. Setelah itu, terlihat Joe pun merasa bahagia karena mengira penjunuh anaknya telah mati. Lalu dia pun menerima sebuah bingkisan yang berisi liontin. Dan benar saja, ketika paketnya dibuka, ternyata isinya adalah bom.